lagi ngetren nih, kalau di kurikulum vitae di CV-nya anak muda zaman now itu pasti tulisannya CEO startup sesuatu. Keren. Kenapa lagi tren? Karena emang sekarang tuh banyak banget orang-orang yang pengen punya startup, pengen jadi CEO, pengen kayak Han Ji Pyong. Nggak salah, karena emang pemerintah lagi nge-push banget, lagi ngedorong anak-anak muda di Indonesia untuk punya startup. Tapi kalau misalnya targetnya untuk mendorong sebanyak-banyaknya anak muda, mendorong manfaatkan produk-produk Indonesia, tidak semudah itu, Marimar. Dari database Startup Indonesia tahun 2018 aja, founder-foundernya startup di Indonesia, generasi X ini 15,6%. Yang paling besar adalah generasi that's right, millennials kalau anak Jaksel ngomongnya ya. Sisanya, generasi masa depan, generasi Z ini jumlahnya baru sekitar 15,2%. Kalau kita mau memanfaatkan bonus demografi, berarti jumlahnya nih harus lebih dari 15,2%. Indonesia, supaya jadi juara, PR-nya banyak banget. Pertanyaan berikutnya adalah gimana caranya untuk mengatasi tantangan yang ada di e-commerce. Ingat nggak yang kemarin rame? Hanya 10% produk lokal atau UMKM kita di marketplace di Indonesia. Sisanya impor semua, Mas Bro. Wow. Ini seharusnya yang menjadi permasalahan utama. Tantangannya gimana? Pada bisa nggak nih? PR-nya apa aja? Nah, how to start, what to do, nonton di Ngopi ya. Seperti cendawan di musim hujan, startup terus saja bermunculan. Adu nasib, adu keberuntungan, Tuhan jangan dilupakan. Jangan takut, kerjakan saja, tak ada yang sia-sia. Kekalahan hanya kemenangan yang tertunda. Keren. Kayaknya yang ini liriknya lebih mudah untuk diingat nih. Nanti mungkin Om Jody bisa ngajarin Nitya ya. Iya. Belajar sastra sama Om Jody. Iya. Kalau belajar soal yang berkaitan sama startup-startupan, kayaknya kita harus ngundang 2 orang yang sudah terbukti. Sudah ada ya orangnya ya? Udah dong. Ini yaudah deh, Nitya nggak nyebutin usia ya. Nitya nyebutin generasi aja kalau gitu. Bedanya lebih jauh. Nitya mau undang, sudah ada Peniel Paranta dari Trinity Academy Kupang, sama dari Turbin Pontianak. Ada Irwan Van. Halo Mas Irwan. Hai Mas Peniel. Thank you for coming ya, terima kasih sudah gabung. Kayaknya kalau zaman sekarang semua serba terbatas oleh layar ya. Kita semua bahkan mau gunjingin sesuatu yang seru aja sekarang harus begini. Tapi it's okay. Menurut Nitya kalau berbagi ilmu tuh kita bisa dengan berbagai cara gitu ya Om Jody ya. Iya. Kalau kita ngomongin soal menjamurnya, tadi Om Jody sempat nyanyiin lagu nih menyambut Mas Peniel sama Mas Irwan, menjamurnya startup. Setuju nggak, sebelum saya tanya lebih detail soal startup masing-masing, setuju nggak kalau sekarang bisa dibilang startup itu udah banyak di mana-mana, udah bener-bener menjamur, semua orang sekarang kayaknya bisa, mau, tertarik, bisa bikin startup. Setuju nggak? Mas Peniel dulu mungkin. Ya, setuju banget sih Mbak ya. Setuju banget gitu ya, pakai banget gitu. Setuju banget. Kenapa setuju banget ya, Mas Peniel? Mungkin kreativitas orang tuh tanpa batas kalau melalui startup kali ya. Jadi bisa meng-create, bisa menyelesaikan masalah-masalah yang mereka ingin selesaikan, seperti itu kira-kira. I see. Jadi biasanya kegelisahan terus solusinya mereka tuangkan lewat membentuk startup gitu ya. Saya biasanya kalau ada kegelisahan solusinya adalah makan, Mas. Ya Om Jo ya. Atau kalau Om Jo biasanya kalau galau metik gitar gitu. Ini anak-anak ini keren loh. Mereka kalau gelisah bikin startup gitu ya. Sesuatu yang bermanfaat lebih banyak lagi buat lebih banyak orang lagi. Yang menarik adalah apakah di musim pandemi begini startup justru muncul lebih banyak gitu kan? Oke. Kalau gitu pertanyaan berkembang buat Mas Irwan. Tadi kan buat Mas Peniel kan, apakah setuju atau tidak berkembang? Di masa pandemi ini lebih berkembang nggak Mas Irwan? Wah, kalau ditanya berkembang, saya harus jawab iya dan tidak kan? Terpecah nih kayaknya. Iyanya kenapa, tidaknya kenapa? Mas Peniel ketawa-ketawa aja nih kayaknya. Nanti aku tanya loh, aku tagih loh Mas Peniel. Mas Irwan dulu tapi. Kalau startup itu kan dasarnya orientasinya ke problem dengan solution. Kalau di masa pandemi ini ya banyak sekali problem-problem baru yang muncul. Betul. Yang kalau
kalau di lingkungan ekosistem di Pontianak sendiri, ya di Pontianak, banyak kan kalau saya lihat ya sebagai salah satu pelaku juga kita lihat banyak pertumbuhan startup yang on demand tuh jadinya tinggi di sini. Nah, on demand, e-commerce, banyak yang bikin solusi-solusi seperti itu supaya orang-orang tuh benar-benar bisa nerapin social distancing. Itu kan satu solusi buat masalah COVID ini. Karena ada kebutuhan untuk tetap bertransaksi, beraktivitas, tapi tidak perlu bertemu langsung gitu ya? Ya. Tapi kalau bisnisnya yang modelnya harus ketemuan langsung, ya mungkin ada impact yang cukup besar dari COVID ini. Jadi ada yang berkembang, ada yang enggak. Ya ada shifting ekonomi gitu kan. Jadi yang ada yang dapat, pasti ada yang jatuh juga. Dan dia harus bikin mesti pivoting lagi, lihat mana celah yang lebih bagus. Ini menarik Mas Irwan bilang pandemi atau sesuatu yang sifatnya adalah disrupsi itu kan biasanya jadi momen pembuktian gitu ya, Mas Irwan ya. Momen pembuktian apakah suatu bisnis bisa bertahan atau bisa berkembang atau malah tumbang gitu. Ini saya jadi pengen langsung ke Mas Veniel, udah senyum-senyum saya dari tadi. Mas Veniel, dirimu ini kan sebenarnya kalau saya tidak salah tadi sebelum kita ini ya mulai, Trinity Academia ini kan berkembangnya justru ketika pas lagi pandemi-pandeminya ya, 2020. Bulan apa waktu itu kalau tidak salah? Bulan Juni atau bulan Juli itu kita mulai start kebetulan. Bisa dibilang ini nekat atau karena udah terlanjur terlalu gelisah gitu, kayak udahlah harus diluncurin ini karena persiapannya udah matang, atau kenapa memilih timingnya kok pas udah pandemi gitu? Ya sebenarnya kita mulai dari gelisah di kondisi ekosistemnya kita juga. Dalam artian awalnya itu focusingnya kita sendiri itu lebih ke arah UMKM. Nah jadi kita ingin buat aksi nyata pada UMKM di NTT khususnya untuk gimana nih kita bisa bantu gitu. Nah dari situ ya udahlah kita coba gimana bikin program yang sustainable, bisa berkelanjutan, bisa bantu mereka dengan lebih tepat lah gitu. Nah udah kita bikin program mentoring kepada mereka, bekerja sama tentunya dengan network kita yang dari Jawa, dari Sumatera, Kalimantan gitu. Oke. Gimana caranya kalau kita ngomong inkubasi atau misalnya sebagai inkubator itu kan harus lengkap ya. Kita nggak cuma hanya kasih mentoring aja misalnya, which is ada yang melakukan itu ya. Ada yang memang fokus memberikan mentoring. Tapi kan kalau idealnya seperti serial drama Korea itu kan, startup itu kan benar-benar sandbox, itu kan memberikan suatu tempat trial and error, tapi juga fasilitator, menghubungkan dengan investor, lengkap banget. Apakah idenya memang ke sana? Benar-benar membentuk satu ekosistem lengkap deh pokoknya gitu. Ya benar, kita juga fokusnya ke arah sana. Kita ingin buat support system yang komprehensif dengan pendekatan pentahelix tentunya. Jadi kita bakal bekerja sama dengan tentunya berbagai stakeholders yang ada di NTT, yang ada di luar NTT, yang ada di luar Indonesia juga kita kerjasama. Makanya dalam konteks membangun ekosistem itu partnership itu jadi tajinya kita semua gitu. Yang diinginkan Mas Irwan juga kurang lebih sama, tapi memang fokusnya di Pontianak gitu Mas? Kalau di Pontianak kita geraknya memang kita mencoba membangun sinergi dari pelaku startup sendiri dengan universitas yang talent pool, dengan pemerintah, dan dengan channel-channel kita di luar sih, termasuk dengan investor gitu. Jadi supaya ini jadi kayak satu support system yang memang bisa dukung mereka dari awal sampai mereka bertumbuh gitu. Sampai bertumbuh, sampai akhirnya mereka bisa lepas, artinya berkembang tanpa bantuan tadi gitu ya, harapannya gitu. Pertanyaan Nitya kalau gitu, tapi dijawabnya jangan sekarang. Lebih susah mana melatih sebuah startup yang baru, atau ketika menghubungkan mereka dengan investor, atau pilihan ketiga nih, ketika berusaha mendapatkan dukungan pemerintah? Yang mana? Jadi ketika melatih startup baru, menghubungkan dengan investor, atau mendapatkan bantuan atau dukungan dari pemerintah. Kan ini kan sama-sama nih, sama-sama membentuk ekosistem. Dipikirin dulu, pilih jawabannya, tapi Nitya akan jeda sebentar aja. Kita akan balik lagi, saya pengen dengar jawabannya Mas Irwan sama Mas Veniel, apa dari ketiga hal tadi mana yang paling susah untuk membentuk ekosistem? Menurut saya sih kita sekarang harus lebih jarang lihat berita tentang startup yang gede-gede, atau mungkin stop comparing sama Gojek atau Grab yang skalanya terlalu besar gitu. Karena kalau menggunakan talent yang ada di NTT aja, saya rasa perlu development yang lebih luar biasa lagi dari luar NTT lagi.